Hai, salam jumpa kembali dengan saya di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sahabat English Chat semua pasti sudah sangat familiar dan akrab dengan kata-kata North, East, South, dan West yang biasa dipakai ketika kita berbicara tentang arah suatu tempat atau ketika kita bicara tentang letak geografis sebuah tempat. Nah, saya tidak akan membahas masing-masing kata ini dalam kaitannya dengan arah atau kompas, ataupun juga letak geografis sebuah tempat. Saya akan membahas masing-masing kata ini dalam kaitannya dengan sebutan untuk sebuah wilayah atau tempat. Kata North, East, South, dan West adalah kata benda. Tetapi kata yang sama ini juga bisa berfungsi sebagai adjektiva atau kata sifat ketika dia dipakai untuk menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya. Persoalannya adalah ada juga bentuk kata sifat yang lain untuk masing-masing kata ini, yaitu northern, eastern, southern, dan western. Orang sering bingung ketika dihadapkan pada pilihan antara north dengan northern, antara east dengan eastern, antara south dengan southern, dan west dengan western ketika berbicara tentang sebutan untuk sebuah tempat. Taruh misalnya untuk menyebut Jogja Utara, mana yang benar? North Yogyakarta atau Northern Yogyakarta? Atau Jakarta Selatan misalnya? South Jakarta ataukah Southern Jakarta? Yang mana yang benar? Nah, kita akan bahas penggunaan kata-kata tersebut dalam video ini. Nah, tentu penjelasan dalam video ini hanya bisa digunakan sebagai panduan umum. Tentu dalam praktek sehari-hari akan ditemukan beberapa perkecualian yang tidak sesuai dengan penjelasan yang ada dalam video ini. Dan itu bisa dipahami karena kita bicara tentang bahasa. Penyebutan suatu tempat tentu terkait erat dengan sejarah tempat itu dan bisa jadi tradisi maupun sejarah yang berkaitan dengan tempat tertentu itu akan mempengaruhi bagaimana orang menyebut wilayah itu. Sekarang kita bahas terlebih dahulu kata North, East, South, dan West sebagai adjektiva. Artinya, masing-masing kata ini dipakai untuk menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya. Tentu ini dalam kaitannya dengan sebutan untuk sebuah wilayah atau tempat. Nah, kita akan menggunakan North, East, South, dan West ketika kita bicara mengenai sebuah wilayah yang mempunyai batas-batas administratif yang jelas, tegas, dan legal, serta tentu diakui secara hukum, baik secara internasional maupun dalam wilayah hukum sebuah negara. Sebut saja misalnya East Timor. Kita tidak akan pernah menyebutnya sebagai Eastern Timor atau South Africa, bukan Southern Africa. Sahabat English Chat, saya kira sudah sangat akrab dengan East Timor maupun South Africa. Dua-duanya adalah nama negara. Sebagai sebuah negara tentu mempunyai wilayah dengan batas-batas wilayah yang jelas, tegas, dan legal. Nah, ketika kita mau menyebut misalnya Jawa Timur, kita akan menggunakan kata East, bukan Eastern. Maka kita akan menyebutnya East Java, bukan Eastern Java. Mengapa? Karena Jawa Timur itu adalah nama sebuah provinsi. Provinsi tentu mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas, tegas, dan legal. Demikian juga dengan Jawa Barat misalnya. Kita tidak akan menyebutnya sebagai Western Java, tetapi West
Java. Nah, bagaimana dengan beberapa kota yang ada dalam wilayah DKI Jakarta? Bagaimana dengan Jakarta Selatan? South Jakarta atau Southern Jakarta? Tentu yang benar adalah South Jakarta. Dan alasannya jelas, South Jakarta adalah wilayah dalam DKI Jakarta yang mempunyai batas-batas administratif yang jelas, tegas, dan legal. Tetapi tentu, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, dalam bahasa pasti ada yang namanya perkecualian. Jadi, yang saya sampaikan barusan adalah kecenderungan umum. Ada dua negara bagian di Australia yang tidak mengikuti kaidah umum ini, yaitu Western Australia dan Northern Territory. Sebagai sebuah negara bagian, tentu kalau menurut kaidah ini, kita mestinya menggunakan West. Maka sebutannya akan menjadi West Australia atau North Territory. Tetapi faktanya tidak demikian. Nah, maka itulah yang disebut dengan perkecualian. Nah, sekarang kita bahas kata-kata Northern, Eastern, Southern, dan Western. Secara umum, kita akan menggunakan kata-kata ini bukan untuk menyebut atau merujuk pada sebuah tempat atau wilayah dengan batas-batas administratif yang tegas, jelas, dan legal. Kata-kata tersebut biasanya hanya dipakai untuk sekedar merujuk pada area tertentu dari sebuah wilayah. Misalnya, bagian utara, bagian timur, bagian selatan, atau bagian barat dari sebuah wilayah. Area ini atau bagian ini tidak memiliki batas-batas yang jelas. Orang hanya ingin mengatakan bahwa area ini atau area itu berada di sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, atau sebelah barat. Nah, kita ambil contoh misalnya Yogyakarta. Untuk menyebut Yogyakarta bagian utara misalnya, kita akan mengatakan Northern Yogyakarta dan bukan North Yogyakarta. Alasannya jelas. Yogyakarta bagian utara tentu batas-batasnya kabur dan tidak jelas entah ada di mana. Yang penting orang tahu bahwa area ini ada di bagian utara Yogyakarta. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai North Yogyakarta karena memang secara faktual tidak ada entitas mandiri atau wilayah mandiri dengan batas-batas wilayah administratif yang jelas dan tegas yang namanya Yogyakarta Utara. Tentu ini berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta Utara maupun Jakarta Selatan misalnya. Secara faktual memang ada wilayah administratif yang disebut Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Dua wilayah ini adalah bagian dari Provinsi DKI Jakarta yang tentu saja mempunyai wilayah administratif yang jelas dan tegas. Nah, sudah disebutkan di depan bahwa ada sebuah negara di Afrika yang namanya South Africa, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Afrika Selatan. Untuk menyebut negara ini, kita menggunakan frasa South Africa, bukan Southern Africa. Alasannya jelas, karena sebagai sebuah negara, tentu South Africa mempunyai batas-batas administratif yang jelas dan tegas. Tetapi, sahabat English Chat tentu bisa juga menggunakan frasa Southern Africa dengan makna dan pengertian yang berbeda. Yang dimaksud dengan Southern Africa adalah sebuah wilayah yang sangat luas yang berada di bagian selatan benua Afrika. Dan itu meliputi banyak negara, termasuk Angola, Botswana, Madagaskar, Malawi, dan South Africa sendiri.
Dari seluruh penjelasan dan juga beberapa contoh yang tadi disebutkan, kesimpulannya begini. Silakan sahabat English Chat menggunakan kata north, east, south, dan west untuk menyebut tempat atau area yang mempunyai batas-batas wilayah administratif yang jelas dan tegas. Dan secara faktual, daerah ini atau area ini atau wilayah ini ada sebagai sebuah entitas mandiri. Jika sahabat English Chat hanya ingin merujuk pada bagian tertentu dari sebuah wilayah, maka silahkan sahabat English Chat menggunakan kata northern, eastern, southern, dan western. Semoga penjelasan sederhana ini membantu para sahabat English Chat semua untuk bisa menggunakan kata-kata tersebut dengan tepat. Sampai jumpa di video berikutnya.